Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita tetap melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang akan kita share ke dalam dunia maya, di mana kita akan tetap mengabdi, meneliti dan mengajar. Kita akan terus membanjiri dunia Indonesia ini dengan pembahasan-pembahasan soal dengan satu tujuan, yaitu kemandirian mahasiswa Indonesia. Kita akan coba lihat soal yang telah dibahas, yang telah dipersiapkan oleh Rado Institute. Itu soal masih bab 6, nomor 6.59, soal seri ke-189. Kita sudah jauh melangkah, hampir 300-an soal yang kita bahas. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas. 6.59. According to study published by group of sociologists at the University of Massachusetts, approximately 49% of the volume users in the state of the Massachusetts are white-collar workers. What is the probability that between 462 and 510, inclusive of the next 1,000 randomly selected volume user from the state would be white collar workers? Nah, ini jelas sekali soalnya. Kita harus memanfaatkan distribusi, pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Jadi dalam konteks soal ini kita memerlukan suatu nilai nu, yaitu nu itu adalah N dikali dengan P. Karena N-nya melebihi besar sekali, N-nya 1000. Oke, N 1000, sedangkan P-nya adalah 49%, 0,49. Berarti nu di sini ada kira-kira 490. Sedangkan kita memerlukan standard deviation atau simpangan baku adalah akar dari variasi, di mana variasi dari binomial ini kita tahu adalah N kali P dikali Q, sama dengan akar dari 1000 dikali P 0,49 dikali Q lagi dengan 0,51. Ingat, P ditambah Q harus 1, 0,51. Kalau kita cari dengan kalkulator, hasil ini kira-kira menjadi, ini akar dari berarti 15,808. Berarti 15,808. Nah, tentu yang akan kita lakukan, karena yang ditanya adalah peluang di mana X itu di antara 482, dia jika terdistribusi secara binomial, maka kita akan transformasi ke dalam variabel acak Z. Di mana kalau kita ingat kembali, Z1 itu nilai batas bawahnya kita kurangi 0,5 menjadi 481,5. 481,5 dikurang nu. Nu-nya adalah tadi 490 dibagi dengan simpangan baku adalah 15,808. Kira-kira minus 0,54. Dan untuk Z2-nya tentu batas atasnya kita tambah dengan 0,5 menjadi 510,5
dikurang dengan new 490 dibagi dengan simpangan baku adalah 15,808, di mana Z1 ini bernilai kira-kira 1,3. Nah, jadi di sini ketahuan bahwa variabel acak X binomial tadi akan kita hampiri dengan suatu variabel acak Z yang terdistribusi secara normal. Oke, Z normal baku. Di sini Z, di sini adalah 1,3. Oke. Terdistribusi secara normal ke baku. Berarti di sini kita lihat dari tabel, artinya peluang Z kecil dari 1,3 dikurang dengan peluang Z kecil dari minus 0,54. Nah, karena dia sudah menggunakan tanda kecil keduanya, tinggal kita melihat tabel 1,3 ini dia 0,9032 dikurang dengan min 0,54, berarti ini min 0, ini dia. Berarti nilainya adalah 0,2946. 0,2946. Di nilainya kira-kira kalau kita cari dengan kalkulator 0,6086. Nah, inilah nilai peluang di antara variabel acak X tadi 482 dan 510. Oke, saya rasa apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya tentang pemanfaatan atau hampiran distribusi normal terhadap binomial ini semakin tajam kita bahas. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.